Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru, yaitu kisah menantu dari surga. Kisah ini tidak kalah serunya dengan cerita-cerita Mimin sebelumnya. Oke, kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 1. Jangan pernah mati dengan damai. Ruang gawat darurat rumah sakit pertama Tanglin. Dokter melihat garis lurus di monitor EKG, melepas masker dan menggelengkan kepalanya. Pasien kehilangan tanda-tanda vital. Staf medis yang hadir menghela nafas. Saya pikir saya masih bisa menyelamatkan hidup saya. Apakah Anda benar-benar tidak akan mencoba lagi? Zhang Chen melayang di udara di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum masam. Namun sayang, tidak ada yang bisa mendengarnya. Karena sekarang dia hanyalah jiwa. Dia adalah seorang yatim piatu. Dan sekarang setelah dia meninggal, tidak ada seorang pun yang membantunya mengambil jenazahnya. Pada saat ini, seorang gadis cantik berpakaian modis masuk. Zhang Chen, maaf. Aku terlambat, aku bahkan tidak melihatmu untuk terakhir kalinya. Begitu dia masuk, dia bergegas ke tempat tidur dan berteriak keras. Semua ini di mata Zhang Chen hanya membuatnya merasa semakin konyol. Wanita ini adalah mantan pacarnya. Keduanya telah menjalin cinta selama 4 tahun dan tak pernah melewati langkah terakhir. Hari itu, Li Xinya putus dengannya dengan jijik, berbalik, meringkuk di pelukan generasi kedua yang kaya, dan masuk ke mobilnya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Li Xinya datang ke rumah sakit untuk membuat keributan seperti itu, Zhang Chen tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa cinta lamanya padanya telah berakhir. Pada saat ini, Li Xinya, yang menutupi wajahnya dan menangis, tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu membiarkan aku tinggal berdua dengan Zhang Chen sebentar? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya." Dokter menghela nafas dan mengangguk. Kalau begitu, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Setelah itu, dia mengajak yang lain keluar. Li Xinya mengangkat kepalanya. Tidak ada air mata di wajahnya sama sekali. Tangisan tadi semuanya palsu. Aku sudah lama berpura-pura dan aku lelah. Li Xinya berdiri dan berkata dengan ekspresi bosan. Segera setelah itu, dia benar-benar melepaskan selimut dari Zhang Chen. Dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah tubuhnya, mencari kemana-mana. Zhang Chen merasa sangat terhina saat melihat adegan ini. Tidak, gumam Li Xinya, dia mengobrak-abrik barang-barang Zhang Chen lagi. Bahkan tidak. Setelah berjuang seperti ini untuk waktu yang lama, dia melemparkan dompet Zhang Chen ke tanah dan berkata dengan kesal, "Dasar orang miskin, di mana kamu meletakkan benda itu?" Li Xinya mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Suamiku, aku pergi ke rumah sakit untuk mencarinya, tapi benda itu tidak ada padanya." Saat dia berbicara, nadanya tiba-tiba menjadi menawan 3 poin. Di masa lalu, Zhang Chen sangat suka mendengar dia berbicara seperti ini. Sekarang, dia hanya merasa mual. Saat dia berbicara, Li Xinya menatap mayat di ranjang rumah sakit lagi. Matanya dipenuhi rasa jijik. "Sungguh, suamiku. Belum lagi kartu hitam apapun pada orang mati itu, dia bahkan tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun."
Tidak ada seorang pun di ruangan itu, jadi Lisinya menyalakan speaker ponsel untuk kenyamanan, dan suara generasi kedua yang kaya terdengar melalui speaker ponsel. Tidak mungkin, aku sudah mencari ke seluruh rumah anak ini, dan tidak ada apa-apa di sana. Tapi tidak ada satu pun di rumah sakit, Lisinya berkata dengan sedih. Saat dia masih hidup, aku merasa mual meski aku menyentuhnya. Sekarang dia sudah mati. Aku merasa semakin mual. Suamiku, aku tidak ingin menyentuh orang mati lagi. Sungguh sial. Anak baik, harap bersabar dan cari dengan cermat. Sudah kubilang, aku menghabiskan 100.000 yuan seumur hidupnya untuk kartu itu. Ketika Zhang Chen mendengar ini, pikirannya menjadi kosong. Kartu, beberapa hari lalu, orang asing bernama Alfred tiba-tiba menemukannya, mengaku dititipkan seseorang. Kliennya adalah adik kakek Zhang Chen, kakek kedua Zhang Chen. Sebelum kematiannya, lelaki tua ini membuat surat wasiat dan mewariskan warisan besarnya kepada kerabat satu-satunya, Zhang Chen. Zhang Chen tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya memiliki saudara. Masih banyak langkah yang harus diambil sebelum dia secara resmi dapat mewarisi warisan ini. Hal pertama yang dia dapatkan adalah kartu emas hitam tertinggi yang diterbitkan bersama oleh ratusan bank terkemuka dunia. Zhang Chen, yang telah miskin selama lebih dari 20 tahun, tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Jadi dia menemukan restoran kelas atas hari itu untuk menikmati makanan enak. Tanpa diduga, dia bertemu Lisinya dan generasi kedua yang kaya lagi saat makan, dan diejek oleh mereka. Ketika generasi kedua yang kaya dengan bangga memamerkan penampilan Lisinya di ranjang, Zhang Chen akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia menceritakan tentang warisan dan mengeluarkan kartu hitam untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Ekspresi terkejut Lisinya dan generasi kedua yang kaya membuat Zhang Chen sangat bahagia. Alhasil, hari ini entah kenapa dia mendapat masalah dengan sekelompok orang dan ditusuk oleh salah satu dari mereka. Di luar dugaan, semua ini diatur oleh generasi kedua yang kaya. Kamu, bajingan sialan, Zhang Chen dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, dan dia bergegas keluar untuk menangkap Lisinya, tetapi gagal. Dia sekarang dalam kondisi jiwa dan tidak dapat menyentuh apapun sama sekali. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk jiwanya. Mungkinkah dia akan menghilang seperti ini? Zhang Chen merasakan sentuhan kesedihan di hatinya. Hanya dia yang tahu betapa beratnya kesulitan yang harus dia tanggung sebagai anak yatim piatu untuk bertahan hidup di dunia ini. Sekarang, meski dia tidak memiliki warisan, dia tetap menjadi mahasiswa terbaik di Universitas Kedokteran. Akhirnya ada secercah harapan dalam hidup, tapi hidupnya akan berakhir seperti ini. Terlebih lagi, kita harus melihat sepasang pelacur ini berjalan bebas. Dia tidak mau menyerah. Bab 2 istri cantik terdengar ketukan di pintu ruang gawat darurat, keluarga pasien. Sudah hampir waktunya. Lisinya menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian dan menatap tubuh Zhang Chen di tempat tidur dengan mata seram. Dasar miskin,
Kamu tidak akan membiarkan aku menjalani kehidupan yang nyaman sampai aku mati. Ekspresi wajah Lisinya berubah, memperlihatkan ekspresi yang sangat sedih dan tertekan. Yah, aku tahu. Dia tersedak dan berkata, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhang Chen tidak percaya betapa cepatnya dia mengubah wajahnya. Dia dipenuhi dengan kebencian, tapi pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Waktuku akan tiba. Zhang Chen dengan enggan mencoba untuk tetap terjaga, tetapi dia tidak bisa menolak sama sekali. Kesadarannya menjadi semakin kacau, seolah-olah dia sedang tenggelam dalam pusaran besar. Tepat ketika jiwanya akan menghilang sepenuhnya, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di kegelapan. Nak, apakah kamu ingin terus hidup? Suara samar terdengar di telinga Zhang Chen. Apakah? Siapa? Pemikiran Zhang Chen sudah agak lambat, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menjawab. Tentu saja. Aku ingin hidup, saya bisa memberi Anda banyak uang, tetapi di masa depan, Anda harus membayar harga yang sesuai untuk itu. Bisakah Anda menerimanya? Suara itu bertanya dengan tenang. Pada saat ini, Zhang Chen tidak peduli dengan biayanya. Baginya, bertahan hidup adalah satu-satunya pemikiran. Aku menerima, sangat bagus. Saat berikutnya, energi besar muncul dari udara tipis dan mengalir ke dalam jiwa Zhang Chen. Ah, rasa sakit yang tajam seperti robek tiba-tiba membangunkan kesadarannya yang grogi. Sejumlah besar informasi muncul di benak Zhang Chen. Sebagian besar adalah teknik medis dan farmakologis, metode pelatihan Qi, dan bahkan teknik metafisik. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Zhang Chen tiba-tiba membuka matanya dan tiba-tiba duduk dari tempat tidur, terengah-engah seperti orang tenggelam yang menghirup udara. Melihat sekeliling, dia menemukan dirinya berada di bangsal asing. Bangsal ini jauh lebih mewah daripada yang saya tinggali sebelumnya. Saat itulah dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia dilahirkan kembali. Namun alih-alih menggunakan tubuh aslinya, dia menggunakan mayat tersebut untuk membangkitkan jiwanya. Layar elektronik di atas ranjang rumah sakit menampilkan dua kata, Ye Yan. Adalah namanya saat ini. Ye Yan menemukan ponsel di lemari samping tempat tidur. Hanya 5 menit telah berlalu sejak kematiannya. Li Xinya seharusnya belum pergi jauh. Tanpa berpikir panjang, dia mencabut jarum suntik dari tangannya, melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar. Di luar ruang gawat darurat, staf medis keluar mendorong tempat tidur yang ditutupi kain putih. Di sebelahnya, Li Xinya berpura-pura menundukkan kepala dan menangis. Tanda tangan dan Anda dapat mengambil barang-barang milik pasien, kata dokter. Sedikit ketidaksabaran muncul di mata Li Xinya. Jika bukan demi menyenangkan pacar kaya generasi kedua, dia benar-benar tidak akan repot-repot melihat Zhang Chen. Entah hidup atau mati, tepat ketika dia hendak menandatangani, sebuah suara tiba-tiba menyela. Dia tidak memenuhi syarat untuk menandatangani. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Yan. Sebelum Li Xinya sempat bereaksi, daftarnya telah diambil.
Dia terkejut saat melihat pria pucat itu memegang pemberitahuan kematian di tangannya dan menatapnya dengan mata dingin. Sejujurnya, ini adalah pria yang sangat tampan, tetapi entah kenapa Lisinya tidak panik saat melihatnya. Dia tidak bisa berpura-pura lagi dan bertanya dengan tajam, "Siapa kamu? Apakah kamu sakit? Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Yan mengabaikannya dan berkata kepada dokter, "Dokter, wanita ini sudah lama putus dengan kakakku dan tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga." Lisinya hanya bingung. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang terjadi pada pria yang muncul entah dari mana? Dokter tidak mau mempedulikan masalah ini dan menyerahkan penanya kepada Ye Yan. "Jika menurutmu itu tidak pantas, kamu bisa datang dan menandatanganinya." Tentu saja Lisinya tidak mau melepaskannya. "Dasar orang gila, keluar dari sini." Saat dia mengatakan itu, dia ingin meraih dan mengambil daftarnya. Tepat ketika Ye Yan memblokir apa yang hendak dia katakan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Ye Yan, apa yang kamu bercanda?" Nada bicaranya dingin, tetapi suaranya sangat menyenangkan dan mengharukan. Ye Yan tertegun sesaat sebelum dia menyadari bahwa itu memanggilnya. Dia tanpa sadar menoleh dan matanya berbinar. Wanita yang sangat cantik, dia mengenakan setelan dan rok hitam, dengan wajah halus dan cantik serta temperamen yang dingin dan mengharukan. Sosoknya semakin sempurna, dengan sepasang kaki ramping tanpa stoking, berwarna putih dan bulat, dan sangat seksi. Orang-orang di sekitarnya semua tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka. Wajah Lisinya tampak sedikit jelek. Dia bangga dengan ketampanannya, jika tidak, dia tidak akan mampu menarik perhatian generasi kedua yang kaya itu. Namun dibandingkan dengan kecantikannya, dia langsung berubah menjadi daun hijau. Hal ini membuat Lisinya, yang selalu menganggap dirinya tinggi, sangat tidak bahagia. Setelah beberapa saat, wanita itu sudah berjalan mendekati Ye Yan. Ye Yan merasa gugup. Dia tidak tahu apa-apa tentang identitasnya saat ini. Tapi wanita ini jelas mengenalnya. Jadi dia harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Tetapi dokter telah mengetahui bahwa orang yang datang tidak lain adalah Xie Jing, presiden wanita perusahaan farmasi Xie saat ini. Obat-obatan Xie bekerja sama dengan rumah sakit mereka. Kudengar nama suaminya adalah Ye Yan dan dia sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, dokter melirik ke arah Ye Yan. Entah kenapa, Ye Yan selalu merasakan sedikit rasa jijik di matanya. Saat ini, saya mendengar dokter berkata dengan sopan kepada Xie Jing. "Tuan Xie, suamimu, jangan biarkan dia keluar dan berlarian seperti ini." Ye Yan tertegun. Si cantik-cantik bernama Xie Jing di hadapannya ternyata menikah dengannya. Ini agak merepotkan. Lagi pula dua orang yang tinggal bersama siang dan malam lebih akrab satu sama lain. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, dan dia memperhatikan bahwa perawat dan dokter lain di sekitarnya memandangnya dengan mata aneh setelah mengetahui namanya. Xie Jing sepertinya tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Dia hanya mengangguk ke dokter dan kemudian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh,
Segera kembali ke bangsal, suaranya sangat menyenangkan, tapi ada rasa dingin yang tak terselubung di dalamnya. Ye Yan tidak ingin bicara terlalu banyak dan mengungkapkan kekurangannya, jadi dia hanya berkata, "Ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali setelah menanganinya." "Apalagi yang ingin kamu lakukan?" Wajah Xie Jing menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. Ye Yan merasa nada bicaranya lebih dingin dari sebelumnya, dan juga sedikit tidak sabar. Sikap wanita ini terhadap suaminya agak aneh. Dia bingung, tapi dia masih membiarkan dirinya tersenyum dan berkata, "Saya sedang membantu seorang teman menangani beberapa pengaturan pemakaman." Sebelum dia selesai berbicara, Xie Jing mencibir, "Kamu bahkan tidak ingin hidup lagi dan minum obat untuk bunuh diri. Sekarang kamu benar-benar tega membantu orang lain menangani pemakaman mereka? Apa-apaan? Bunuh diri dengan meminum pil?" Wajah Ye Yan menjadi gelap. Karakter seperti apa yang dimiliki pria ini? Orang yang punya tangan, kaki, dan keluarga ini, kenapa dia bunuh diri? Dan mengapa wanita bernama Xie Jing ini sama sekali tidak menyelamatkan mukanya untuk suaminya? Ternyata dia pengecut. Silakan mati dan berhenti ikut campur dalam urusanmu sendiri. Li Xinya memanfaatkan kesempatan itu dan mengejek dengan nada menghina. Orang-orang di sekitarnya juga berbicara dan menunjuk. Ye Yan samar-samar mendengar beberapa perawat berkata, "Tentu saja, itu dia, yang dari keluarga Xie itu," dan kata-kata serupa lainnya. Dan nada bicara mereka jelas penuh dengan penghinaan. Ye Yan merasa semakin malu. Dia selalu merasa seolah-olah banyak orang yang mengenalnya. Tetapi sekarang dia tidak mengerti apapun. Dia dengan tegas berhenti melanjutkan topik tersebut dan berkata kepada dokter, "Tanda tangan, oke." Setelah berbicara, Ye Yan mengambil pena dan menandatangani formulir kremasi. Dokter mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan menyerahkan barang-barang milik pasien kepada Anda." Li Xinya cemas sekarang. Tujuannya lari ke rumah sakit adalah untuk menemukan kartu emas hitam di antara relik. Sekarang seorang pria tiba-tiba muncul dan melakukan hal buruk. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Bab 3 Konflik langsung. "Beri aku barangnya." Li Xinya menjerit dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas berisi relik, tetapi dia mengambilnya dalam keadaan kosong. "Ye Yan sudah lama menjaganya, kau lepaskan aku?" Li Xinya menjadi bersemangat dan menamparkan wajahnya. Wajah Ye Yan menjadi semakin dingin, tapi dia merasa lebih sedih di hatinya. Li Xinya adalah cinta pertamanya. Ye Yan biasa mencurahkan seluruh emosinya padanya karena dia yatim piatu. Tapi yang terjadi sebagai gantinya adalah pengkhianatan. Ye Yan benar-benar ingin bertanya pada wanita ini, bagaimana dia bisa begitu kejam? Pada saat ini, Xie Jing, yang sedang menonton dengan mata dingin, tiba-tiba mengambil langkah maju. Retakan, dengan suara yang tajam, dia menamparkan wajah Li Xinya begitu saja. Tamparannya tidak berat, namun tetap membuat Li Xinya menangis. Riasan yang awalnya diaplikasikan dengan hati-hati sudah setengah habis, sehingga terlihat agak lucu. "Kamu?" Li Xinya tertegun, dan bibirnya bergetar beberapa kali sebelum dia ingat untuk mengutuk.
Tapi begitu dia mulai, Xie Jing memblokir punggungnya dengan dingin, tidak tahu malu mengganggu suami orang lain. Ye Yan diam-diam menghela nafas, istri saya yang murahan ini sangat tegas untuk mengambil tindakan. Sebelum dia selesai memikirkan pemikiran ini, dia melihat Xie Jing berkata kepadanya dengan dingin. Sebagai menantu dari rumah ke rumah, sebaiknya kamu memperhatikan perkataan dan perbuatanmu. Aku tidak mampu mempermalukan orang ini. Datang ke pintu. Menantu, ada apa ini semua? Kenapa pria yang dibangkitkan oleh mayatnya sendiri ini punya banyak cerita? Ye Yan merasa tercengang untuk beberapa saat, dan mulai mengerti sedikit apa yang dibicarakan para perawat itu. Hal-hal seperti mendobrak pintu secara terbalik, memalukan di era manapun. Orang-orang di sekitarnya jelas sangat tertarik dengan istilah menantu rumah, dan mereka sering memandang Ye Yan dengan tatapan menghina. Li Xinya benar-benar gila. Hari ini, saya tidak hanya tidak mendapatkan uang yang saya inginkan, tetapi wajah saya juga ditampar. Dia tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti ini sejak dia masih kecil. Melihat wanita jalang itu berbicara dengan pria jalang itu, ada jejak kekejaman di matanya. Li Xinya maju selangkah, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggaruk wajah sempurna Xie Jing dengan kukunya. Jalang, Xie Jing bereaksi dengan cepat dan bersandar untuk menghindar. Tetapi dia mengenakan sepasang sepatu hak stiletto. Dalam keputusasaan, tumitnya tergelincir dan dia kehilangan keseimbangan, kehilangan kesempatan untuk menghindar. Melihat tangan Li Xinya hampir jatuh ke wajahnya, Ye Yan di samping mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya tanpa berpikir. Pada saat yang sama, tangan yang lain menepuk lengan Li Xinya seakurat naluri. Energi batin yang aneh menembus tubuhnya di sepanjang titik akupuntur. Dia belum pernah belajar seni bela diri, tetapi sekarang gerakannya tampaknya telah disempurnakan seiring berjalannya waktu. Li Xinya merasakan mati rasa menyebar, dan separuh tubuhnya menjadi lemas dalam sekejap. Dia berteriak kaget dan tidak bisa melanjutkan setengah gerakannya, terhuyung dan jatuh ke tanah. Ye Yan mengabaikannya. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, Xie Jing sedang dipeluk, dan aroma ringan terus mengalir ke hidungnya. Dulu, saat Li Xinya bersamanya, dia selalu bersikap polos dan terlihat malu bahkan saat dia berpegangan tangan. Ye Yan juga sangat menyayanginya sehingga dia tidak pernah memaksanya untuk mendekat. Jadi, ini pertama kalinya dia memeluk seorang wanita begitu erat. Sobat, kamu baik-baik saja?" Dia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan senyuman alami dan bertanya dengan prihatin. Tanpa diduga, Xie Jing tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi wajahnya juga tenggelam. "Lepaskan." Segera melepaskan diri darinya, dia mundur 2 langkah, ekspresi jijik di wajahnya. Pria ini tidak peduli untuk menahan dirinya, tapi dia tetap memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya bahwa dia masih bejat? Cepat selesaikan hal-hal berantakan ini, Xie Jing berkata dengan tidak sabar. Ye Yan merasa bingung.
Reaksi macam apa ini? Anehnya, dia juga menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Malah mereka terus menunjuk ke arahnya. Lihatlah pria yang merupakan pekerja lepas itu, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Kalau kamu hidup seperti ini, tak heran kamu ingin bunuh diri. Kalau itu aku tidak ingin hidup lagi. Ye Yan sedikit mengernyit, tapi kemudian kembali tenang. Mari kita selesaikan masalah yang mendesak terlebih dahulu, dan bicarakan sisanya nanti. Dia memandang Li Xingya yang duduk di tanah. Pada saat itu, dia secara naluriah menggunakan teknik getar denyut nadi yang diwarisinya, dan dia tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Kamu berani memukulku? Suamiku tidak akan melepaskanmu, teriak Li Xingya. Ayo pergi. Ye Yan tiba-tiba kehilangan keinginan untuk berbicara. Kebetulan dengan statusnya saat ini, dia melakukan terlalu banyak hal dan mudah menimbulkan kecurigaan. Buang-buang waktu, Xie Jing berkata dengan nada menghina, berbalik dan pergi. Li Xingya memperhatikan mereka pergi tanpa daya. Separuh tubuhnya mati rasa, dan dia merasa tidak punya kekuatan setelah mengumpat dengan keras. Dia hanya bisa membaca dengan kejam di dalam hatinya. Pria dan wanita jalang, tunggu dan lihat saja. Kembali ke bangsal, Xie Jing berkata dengan dingin kepada Ye Yan. Sekarang tidak ada yang salah. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bab 4 diejek, oke. Ayo pergi. Ye Yan menyetujuinya hanya karena dia tidak ingin dirawat di rumah sakit lagi. Pulanglah dengan jujur dan jangan membuat masalah lagi bagiku. Oke, Xie Jing menjatuhkan 100 yuan dan pergi. Ye Yan memegang uang itu dengan tercengang dan mengangguk, saya mengerti. Tidak mungkin, dia tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Dari informasi rawat inap, ia menemukan alamat rumah yang ia isi aslinya. Setelah naik taksi pulang, saya melihat seorang wanita paruh baya cantik berjalan ke arah saya begitu saya memasuki pintu. Meskipun usianya hampir 40 tahun, dia tidak terlihat seperti dia. Kulitnya kenyal dan menawan, dan dia tampak seperti berusia paling awal 30-an. Itu adalah Ibu Xie Jing, Qin Fanglan. Dia juga seorang wanita cantik yang terkenal di kota Dongling ketika dia masih muda. Tetapi kepribadiannya terlalu agresif dan sombong, jadi dia akhirnya menikah dengan keluarga kelas 3 seperti keluarga Xie. Ye Yan, apakah kamu masih berani untuk kembali? Qin Fanglan melihat Ye Yan dengan ekspresi jijik di wajahnya yang dewasa dan menawan. Mengingat statusnya, Ye Yan sangat sopan. Xie Jing memintaku pulang dulu. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pulang untuk membesarkanku? Kenapa kamu tidak cepat mencuci pakaian, mengepel lantai, dan membersihkan rumah bersama pengasuh? Teriak Qin Fanglan dengan alis terangkat, sikapnya seperti memperlakukan Ye Yan sebagai budak. Namun, pengasuh Liu yang keluar setelah mendengar suara itu berkata dengan cepat, "Nyonya, paman saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Biarkan dia istirahat selama sehari. Saya bisa melakukannya sendiri. Setidaknya biarkan dia makan."
Qin Fanglan melotot tajam dan berkata, "Mengapa istirahat? Apakah dia punya hak untuk makan? Dia telah makan dan memakai makanan saya sejak dia masih kecil. Tapi dia akhirnya membesarkan seorang pecundang yang bahkan tidak bisa bunuh diri. Itu sungguh sial." Ya, lakukan saja seperti yang dilakukan orang Romawi. Jika Anda menggunakan tubuh orang lain, Anda harus menjalani hidup mereka, bukan? Ye Yan berkata, "Tidak apa-apa, hanya bekerja saja." Dia sudah tidak asing lagi dengan pekerjaan ini sejak di panti asuhan. Qin Fanglan sedang duduk di sofa, menyilangkan kaki dan menonton TV, sambil melontarkan komentar sinis kepada Ye Yan dari waktu ke waktu. Ye Yan secara otomatis menyaring kata-kata tidak menyenangkan itu dan perlahan-lahan memperoleh pemahaman umum tentang situasinya saat ini. Dia dan Xie Jing telah dinikahkan sejak kecil oleh kakek mereka. Akibatnya, keluarga Ye mengalami bencana dan hanya tersisa Ye Yan muda, yang diadopsi ke rumah ayah Xie Jing, Xie Chengqian. Sebelum lelaki tua itu meninggal karena penyakit serius 3 tahun lalu, dia memaksa mereka berdua untuk menyelesaikan pertunangan mereka, terlepas dari reputasi Ye Yan sebagai orang yang sia-sia. Meski masih banyak detail yang belum jelas, Ye Yan akhirnya punya gambaran di benaknya. Sore harinya, Xie Jing pulang dan Ye Yan kebetulan sedang mengepel lantai. Dia sepertinya sudah terbiasa dan sama sekali tidak berniat berbicara dengan Ye Yan. Dia hanya berjalan ke sofa dan duduk. "Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu tidak melihat Xiao Jing kembali? Cepat pergi dan masak." Suara omelan Qin Fanglan terdengar. "Tidak perlu." Xie Jing menekan alisnya dan berkata, "Aku tidak lapar." Qin Fanglan menatap Ye Yan dengan tajam. "Kalau begitu teruslah bekerja. Jangan tidur sampai kamu selesai membereskan rumah hari ini." Sikapnya membuat Ye Yan hanya bisa menoleh ke samping. Padahal dia masih baru di sini, jadi dia tidak berkata apa-apa. Saat ini, ada ketukan di pintu. Bibi Liu, sang pengasuh, pergi untuk membuka pintu, dan beberapa orang membantu seorang pria paruh baya masuk. Bibi Qin, ketua, merasa tidak nyaman setelah minum terlalu banyak. Tolong bantu dia masuk ke kamar untuk beristirahat. Orang yang berbicara adalah Lu Minghao, manajer departemen pemasaran perusahaan farmasi Xie. Pria paruh baya yang minum terlalu banyak adalah ayah Xie Jing dan ketua perusahaan farmasi Xie, Xie Chengqian. Saat ini, wajahnya memerah dan dia tidak bisa membuka matanya. Dia harus didukung oleh orang lain untuk berdiri. Qin Fanglan dengan cepat melangkah maju dan menyuruh suaminya berbaring di kamar. "Kenapa kamu minum begitu banyak?" Dia mengeluh kepada Lu Minghao. "Oh, bosnya mabuk," Lu Minghao menjawab. "Jangan khawatir, kami telah memanggil dokter untuk memberi Anda suntikan yang menenangkan." Ye Yan berdiri di samping dan memandang Xie Chengqian. Sebelum kelahirannya kembali, ia sudah menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Kedokteran Tanglin. Setelah menerima warisan, keterampilan medisnya sudah berada di puncak dunia. Wajah Xie Chengqian merah tua, bibirnya agak ungu, dan napasnya terputus-putus. Ye Yan sangat yakin dia punya penyakit jantung.
Kebetulan Xie Jing berjalan cepat melewatinya. Ye Yan menghentikannya dan berkata dengan serius, "Ada yang tidak beres dengan ayah kita. Menurutku ada yang tidak beres dengan hatinya. Berhentilah membuat masalah di sini." Xie Jing memotongnya. Ye Yan selalu menyia-nyiakan pikirannya. Jadi Xie Jing tidak percaya apa yang dia katakan dan tidak tertarik untuk mendengarnya. Manajer bernama Lu Minghao juga berkata dengan nada menghina, "Kamu pecundang yang tahu cara menemui dokter. Kamu tidak memilih waktu yang tepat untuk membuat orang terkesan. Tidak adil jika menyebutmu pecundang." Ye Yan sedikit mengernyit. Dan nada bicara Lu Minghao jelas menunjukkan kebencian. Lu Minghao sangat membenci sampah Ye Yan ini. Xie Jing adalah anak paling menonjol dari generasi keluarga Xie. Dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga menjadi presiden perusahaan Xie di usia muda. Dia memiliki sebanyak 800 pelamar di Dongling. Lu Minghao selalu merasa bahwa dengan bakatnya dan pendekatan siapa cepat dia dapat terhadap air, dia pasti sudah lama merayu Xie Jing, dan dialah yang akan mewarisi properti keluarga Xie mulai sekarang. Tanpa disangka, Tuan Xie memilih Ye Yan sebagai cucu iparnya, yang membuat hati para pelamar tersebut patah hati. Lu Minghao menatap Ye Yan dengan sudut matanya, tidak menyembunyikan kebencian dan rasa jijiknya sama sekali. Mengapa orang tak berguna ini tidak mati? Kalau tidak, keindahan dan harta benda akan menjadi miliknya. Manajer Lu benar, kamu harus pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri dan jangan malu di sini. Seseorang di sebelahnya menjawab. Yang lain juga setuju, dengan ekspresi memandang rendah Ye Yan. Orang macam apa ini? Ayah mertuanya mabuk dan dia tidak menjaganya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Wajah Ye Yan tampak tenang. Dia tidak berbicara omong kosong kepada orang-orang ini, tetapi berkata dengan serius kepada Xie Jing. Setidaknya minta dokter membawakan obat jantung darurat. Wajah Xie Jing sudah sedikit kesal. Apakah kamu sudah selesai? Qin Fanglan berjalan ke pintu kamar tidur dan bertanya dengan tidak senang. Ada apa ini? Dia berjalan keluar dan melihat. Ketika dia melihat Ye Yan, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia berkata kepadanya tanpa bertanya, "Jangan merusak pemandangan, keluar dari sini." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke rumah. Ye Yan merasa sedikit marah dan tidak ingin bicara lagi. Karena orang lain tidak membutuhkannya, saya tidak perlu menghangatkan wajah dan membuat bokong saya tetap dingin. Dr. Li ada di sini. Saat itu, Bibi Liu masuk bersama seorang pria paruh baya berjas putih. Nama dokter ini adalah Li Mingcheng. Dia menjalankan klinik di dekat rumah Xie dan sangat terkenal di lingkungan itu. Dr. Li, Xie lamaku minum seperti ini. Datang dan lihatlah. Qin Fanglan buru-buru menyapa setelah mendengar ini. Li Mingcheng mengangguk ke Qin Fanglan dan dengan cepat masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi Xie Chengqian. Perhatian semua orang tertuju pada Dr. Li, dan untuk sementara tidak ada lagi yang memperhatikan Ye Yan. Bab 5, menyelamatkan orang. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menatap mata Xie Jing. Apa lagi yang ingin kamu katakan?
Nada suara Ye Yan mengandung nada mencela diri sendiri. Xie Jing melemparkan dompet ke arahnya tanpa ekspresi. Pergi makan sendiri. Dia menjatuhkan kalimatnya. Ye Yan terkejut dan mengambil dompet itu. Dompet itu cukup tebal dan rasanya seperti ada banyak uang di dalamnya. Dibandingkan dengan sikap orang-orang tadi, nada dingin Xie Jing membuatnya merasa sedikit hangat. Setidaknya, dia masih ingat bahwa dia tidak makan. Xie Jing, Ye Yan memanggilnya. Xie Jing berhenti berbalik dan menatapnya dengan sedikit ketidaksabaran di wajah cantiknya. Aku serius. Situasi ayah agak berbahaya, kata Ye Yan serius. Xie Jing mencibir, kenapa? Kamu sudah belajar bagaimana memperlakukan orang setelah mati sekali? Ye Yan meliriknya dalam diam. Ya, melihat dia tidak berbicara, mata Xie Jing berkilat kecewa. Pria ini selalu seperti ini. Cepat pergi, jangan ganggu aku di sini. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ye Yan memandangi punggungnya yang anggun dan menimbang dompet di tangannya. Xie Jing mungkin bahkan tidak dapat membayangkan bahwa dia sekarang tidak kekurangan uang sama sekali. Kartu emas hitam, yang mewakili warisan yang sangat besar, telah diambil oleh Ye Yan. Tapi Ye Yan tidak akan menolak. Dia telah melakukan apa yang perlu dikatakan dan dinasihati. Dia bukan orang suci, jadi dia tidak tertarik membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Xie Jing berkata begitu, dia keluar begitu saja untuk mengisi perutnya. Ye Yan berjalan menuju pintu. Tepat ketika dia hendak keluar dari pintu, tiba-tiba terdengar teriakan di dalam ruangan. Lao Xie, ada apa denganmu, bos, bos? Di kamar tidur, Xie Chengqian bernapas dengan cepat, dan fitur wajahnya berkerut karena kesakitan. Dokter Li, apa yang terjadi? Qin Fanglan memandang kekasihnya dan ketakutan. Xie Jing di samping juga berkata dengan cemas kepada Li Mingcheng, dokter, tolong pikirkan solusinya secepatnya. Li Mingcheng, sebaliknya, tampak serius, dia memiliki masalah jantung dan harus segera dikirim ke rumah sakit. Xie Jing terkejut setelah mendengar ini, jantung? Bukankah ini yang dikatakan Ye Yan tadi? Sebelum dia sempat memikirkannya, Xie Chengqian tiba-tiba mulai mengejang dan tubuhnya bergerak-gerak. Ayah, suara Xie Jing panik dan tak berdaya, tidak lagi sedingin dan setenang sebelumnya. Pada saat ini, Ye Yan, yang hendak pergi melalui pintu, merasakan ledakan di kepalanya dan dunia berputar. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang kusen pintu untuk menstabilkan tubuhnya, dan sesuatu yang tidak dia sadari sebelumnya muncul. Kebangkitan dari kematian bukannya tanpa biaya. Meminjam mayat sama dengan meminjam takdir, 3000 dunia, nasibnya konstan. Nasib pinjaman bukan milikmu. Jika kamu tidak dapat membayarnya kembali dengan benar, jiwamu akan ditolak oleh tubuh ini. Terus terang, dia menggunakan tubuh suaminya dan harus menjaga Xie Jing dengan baik. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia juga harus membantunya menyelesaikannya. Jika tidak, dia akan kehilangan jiwanya.
Ye Yan terengah-engah dan meletakkan tangannya di dahinya untuk memulihkan rasa pusingnya. Oke, kali ini dia harus mengurusnya meski dia tidak mau. Dia berbalik dengan rapi dan kembali ke pintu kamar. Ini adalah kebenarannya. Ye Yan tidak pernah berpura-pura menjadi sesuatu seperti ini yang tidak bisa diubah. Minggir. Menghadapi orang-orang yang panik dan tidak berdaya, dia merasa lelah bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang dari perusahaan berkumpul di pintu kamar tidur. Ketika mereka mendengar Ye Yan berbicara, mereka sangat tidak sabar dan tidak ingin berbicara dengannya, apalagi memberi jalan kepadanya. Nada suara Lu Minghao sama buruknya dengan mengusir lalat. Kamu pecundang. Apa yang kamu bicarakan di sini? Pergi, kamu menghalangi. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, dia merasa jari kakinya terangkat dari tanah dan seseorang mengangkatnya. Ye Yan sedang tidak ingin membuang waktu bersama orang-orang ini. Termasuk Lu Minghao, semua orang yang menghalangi diseret ke samping oleh Ye Yan tanpa perlawanan apapun. Untuk sesaat, semua orang bingung, bukankah Ye Yan ini pengecut dan pengecut? Dan ku dengar dia bunuh diri hari ini, dia baru saja keluar dari rumah sakit, mengapa begitu banyak kekuatan? Ketika dia sadar kembali, Ye Yan sudah berjalan ke samping tempat tidur Xie Chengqian. Saat ini, Xie Chengqian sedang berbaring di tempat tidur, bergerak-gerak terus-menerus, wajahnya merah, dan dia sangat kesakitan. Aku sudah menelepon 120. Jangan khawatir, Bu. Xie Jing merawat ayahnya dan menghibur Qin Fanglan. Li Mingcheng berdiri di samping sambil mengerutkan kening. Xie Chengqian memiliki masalah jantung, dia tidak memiliki peralatan atau obat-obatan dan tidak dapat mengatasinya. Mengapa kamu masuk, keluar? Qin Fanglan menjadi marah dan merasa semakin tidak senang saat melihat Ye Yan. Ye Yan meliriknya, aku di sini untuk menyelamatkan orang. Ketika Qin Fanglan mendengar bahwa dia berani membalas, dia sangat marah. Aku sudah menyuruhmu keluar. Tidakkah kamu mendengar? Di matanya, Ye Yan adalah orang yang sia-sia. Kapan gilirannya berbicara di keluarga ini? Dokter, Anda seharusnya bisa mengatakan bahwa pasien tidak akan bisa memaksakan kedatangan ambulans. Ye Yan berhenti berbicara dengan Qin Fanglan dan menoleh ke Li Mingcheng. Ini, Li Mingcheng tersenyum pahit. Xie Jing dan Qin Fanglan masih tidak mengerti apa yang dia maksud, dan wajah mereka menjadi pucat. Jadi kamu tidak punya banyak waktu. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, percayalah padaku sekali saja. Xie Jing tercengang. Dulu, Ye Yan selalu terlihat rendah diri, penakut, dan bahkan tidak berani memandangnya. Dia sama sekali tidak percaya Ye Yan bisa menyelamatkan orang, tetapi kondisi ayahnya yang kritis membuatnya merasa bingung. Mata Xie Jing tertuju pada wajah ayahnya yang kesakitan. Kamu tidak berguna. Kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Hah? Apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Lao Xie? Qin Fanglan menatap, seolah dia ingin memakan seseorang. Lu Minghao juga menunjuk ke arah Ye Yan dan berteriak, pecundang ini mungkin gila.
Dia mungkin tidak tahu apa yang dia bicarakan. Xie Jing, kamu tidak boleh percaya. Yang lain menegur Ye Yan, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan keji. Tiba-tiba, napas Xie Chengqian terhenti setelah beberapa saat. Hati Ye Yan menegang. Dia tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak. Dia melangkah ke depan Xie Chengqian, mengulurkan tangan dan mengetuk beberapa titik akupuntur di dadanya satu persatu, dan pada saat yang sama menyuntikkan energi internal. Kamu pecundang, berhentilah membunuh orang, Qin Fanglan berteriak dan menamparkan wajah Ye Yan. Ye Yan sedang fokus menyelamatkan orang. Dia tidak punya waktu untuk bersembunyi dan terkena pukulan keras. 5 sidik jari muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, Xie Chengqian tiba-tiba menghela napas di tenggorokannya. Ho! Nafasnya kembali. Tangan Qin Fanglan yang lain telah terangkat. Dia terkejut saat melihat adegan ini, tetapi dia merasa tidak tahu malu ketika memintanya untuk menarik tangannya kembali. Xie Jing menghentikannya. Baiklah, Bu, mari kita lihat dulu lalu bicara. Qin Fanglan menuruni tangga, mendengus dingin, melipat tangannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Yan dipukul dan merasa marah. Tetapi Xie Chengqian belum lepas dari bahaya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dia mengangkat Xie Chengqian, meletakkan tangan kirinya pada titik akupuntur Shinto, dan menggunakan nafas batinnya untuk melindungi jantungnya. Dokter, apakah Anda membawa jarum filiform? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Li Mingcheng menjawab tanpa sadar, tidak, dia datang ke sini hanya karena dia mabuk, dan dia tidak menyangka akan menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu. Kalau begitu sepertinya kita hanya bisa menggunakan cara bodoh. Bersambung.